Materi keempat ini yaitu mengenai kadar zat. Ya. Yang pertama yaitu persentase. Ya, persentase itu ada dua. Ada persentase massa, ada persentase volume. Kalau persentase massa, rumusnya kayak gini. Persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa zat larutan dikali 100%. Ingat, massa itu dalam bentuk gram. Ya. Kemudian volume sekarang. Persen volume sama dengan volume zat terlarut dibagi volume zat larutan dikali 100%. Ingat, volume itu dalam bentuk mili ya, atau dalam bentuk liter, tergantung penggunaannya. Nah, kemudian selanjutnya itu kadar ya. Kadar kita sebut bukan persentase. Misalkan massa dan volume. Nah, kalau mencari massa berarti kadar persen dikali jumlah larutan. Ingat, massa itu dalam bentuk gram ya. Jadi nanti ada tambahan kadang ya. Dia dikalikan dengan massa jenis. Kemudian volume. Nah, kalau volume berarti sama aja. Kadar persen dikali jumlah larutan. Kalau volume berarti dia dalam bentuk mili. Seperti itu. Selanjutnya yang C, ada yang namanya molaritas ya. Molaritas itu maksudnya apa? Molaritas adalah banyaknya suatu zat atau mol dibagi volume. Volumenya itu dia dalam bentuk liter. Atau rumus yang lainnya, dia itu molnya kita jabarkan. Molaritas banyaknya massa dibagi mR dikali 1000 dibagi volume. Volumenya ini dalam bentuk mili. Yang selanjutnya yang D, itu ada yang namanya molaritas. Molaritas dengan molaritas. Kalau molaritas dia M-nya kecil, adalah banyaknya suatu zat atau mol dibagi 1 kilogram. Ini kilogram. Atau molaritas massa dibagi ml dikali 1000 dibagi P, ini massanya dalam bentuk gram. Seperti itu. Kemudian yang terakhir E, namanya pengenceran. Kayak encer. Pengenceran itu dia perbandingan. Ya, jadi kalau misalkan kayak gini, kalau kita buat susu, kalau keenceran berarti susunya kita tambahkan. Kalau misalkan terlalu manis berarti airnya kita tambahkan. Jadi perbandingan. Pengenceran itu adalah volume 1 dikali molaritas 1, volume 2 dikali molaritas 2. Oke, kita langsung ke soal ya. 36. Soalnya seperti ini, berapa gram KOH yang terdapat dalam 125 ml larutan NaOH 45% jika massa jenis larutan 2,12 gram per mili adalah. Nah, kita identifikasi dulu. Pertanyaannya berapa gram? Berarti yang ditanyakan adalah gram itu sama dengan massa. Ya. Jadi rumusnya kita menggunakan yang ini ya. Kadar yang ini. Nah, massa sama dengan kadar persen dikali jumlah larutan ya. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Oke, massa sama dengan kadar persen dikali jumlah massa
larutan ya. Kadar persennya kita lihat NaOH 45%. 45% itu adalah 45 per 100. Kemudian massa larutan. Nah, kita lihat dulu. Terdapat dalam 125 mili larutan. Kita tulis dulu 125 mili. Nah, oke. Sekarang perhatikan. Mili. Padahal yang ditanyakan adalah massa. Massa itu dalam gram. Berarti massa larutannya bukan 125 ya. Berarti massa larutan adalah volume dikali massa jenis. Volume yang mana? Volume itu ya. Volume itu yang ini. Massa jenis itu adalah yang ini. Berarti volumenya 125 mili dikali 2,12 gram per mili. Mili atas dengan mili bawah bisa kita saling coret. Jadinya 125 dikali 2,12 165 gram ya. Nah, ini bukan 125 mili. Berarti berapa? 265 gram. Oke. 0,45 kan 45 per 100 0,5 dikali 265. Hasilnya adalah 119,25 karena massa satuannya gram. 7. Berapa persen massa 4,2 gram KOH yang terlarut dalam larutannya 25 mili. Jika massa jenis KOH 2,1 gram per mili, nah berapa persentasenya? Oke, kita lihat yang ditanyakan adalah persen. Berarti kalau persen pakainya yang ini. Persennya massa berarti pakainya yang ini. Asal diingat massa itu semuanya dalam gram ya. Massa itu dalam gram. Kita tulis dulu rumusnya ya. Persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa zat larutan dikali 100%. Oke, kita masukin sini massa zat terlarut. Nah, berapa persen massa? 4,2 gram yang terlarut, berarti 4,2 gram. Kemudian terlarut dalam larutannya 20 mili. Coba 20 mili. Nah, sekarang kita identifikasi. Ya, apakah benar? Coba lihat. Massa dalam bentuk gram. Berarti zat terlarutnya sudah betul. Kemudian larutannya 20 mili. Udah betul belum mili? Bukan, belum. Maka massa larutan itu sama kayak yang ini. Yang di atas ini ya. Sama dengan volume dikali massa jenis. Volumenya 20 mili. Massa jenisnya 2,1 gram per mili. Mili atas dengan bawah bisa dicoret. 20 dikali 2,1. 2 kali 21 berarti 42 gram ya. Berarti ini salah, bukan 20 mili ya, tetapi 42 gram. Oke, sekarang 4,2 dibagi 42 berarti 0,1 ya. Maaf. Lupa. Ada rumus yang ketinggalan. Dikali 100%. Ini hasilnya ke sini ya. Berarti 0,1 dikali 100%. 0,1 dikali 100 berarti 10%. Ini selanjutnya 38, 39, 40 itu soal tentang molaritas dan penginceran. Nah, itu rumusnya ini. Untuk molaritas ini, untuk pengenceran ini, ya. Oke. Molaritas itu rumusnya kayak gini. Molaritas massa dibagi mR dikali 1000 dibagi volumenya ini dalam bentuk mili. Oke, kita lihat dulu ya.
molaritas sebanyak 10 gram. 10 gram berarti massa. Kemudian MR, MgSO4 120 dikali 1000, volumenya 1000 mili. 1000 dibagi 1000 1, oke, 10 dibagi 120, ini sekitar 0,08 karena molaritas satuannya M. Kemudian molaritas M kecil, massa dibagi MR dikali 1000 dibagi P, ini dalam bentuk gram ya. Kemudian molaritas, hitunglah molaritas larutan yang terjadi bila 24 gram berarti massa 24 gram dilarutkan dalam 500 gram. Nah ini P, kemudian ini MR nya 120 dikali 1000 dibagi 500. Oke, 24 dibagi 120 berarti 0,2. 100 dibagi 1000 dibagi 500 berarti 2. Berarti jawabannya adalah 0,4, satuannya M kecil. Selanjutnya pengenceran. Pengenceran itu rumusnya adalah V1 M1 V2 M2. Volume 1 molaritas 1, volume 2 molaritas 2. Oke. Bila kedalaman 20 mili larutan H2SO42M ditambahkan air sehingga memperoleh 50 mili larutan, maka kemolaran larutan yang terjadi adalah, oke, ini kita anggap sebagai V1, ini M1, ini V2, yang ditanyakan adalah M2. Oke, V1 nya 20, M1 nya 1, V2 nya 50, M2 nya yang ditanyakan. Oke, 20 kali 1 20, 50 nya pindah, kemudian jadinya M2 ya. 2 dibagi 5, M2 sama dengan 2 dibagi 5 berarti 0,4 ya, 0,4 M2. 20 dibagi 5, 5 kali 4 20 ya. Oke, ini